Apa boneka di sana itu? Iya, betul. Tidak. Dia harus mempertanggungjawabkan aspirasi atau hak suara yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kan kita ini pembawa makna. Takutnya yang jualan ini Pak Guru, nanti kalau udah masuk di dalam, jualan juga nanti. Iya. Kalau untuk yang cocok, Menurut Pak Guru nih ya? Ya menurut saya mendampingi Anies Baswedan itu adalah Rocky Gerung gitu. Oh nggak mungkin Rocky Gerung ya. Tidak mungkin. Menurut saya, Oke. menurut saya itu kan milih AHY. AHY, oke. Ini AHY masuk radar. Ya, kembali lagi kita dibahas asik di acara podcast Om Punet. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Bima, yaitu Pak Guru kita nih sebenarnya. Karena kita sama-sama diajarkan oleh Pak Guru ini, Pak M. Saleh ya Pak M. Saleh Hasan, SPD. Beliau ini calon DPRD Kabupaten dari Dapil 1, dari Woha, Monta dan Prado ya Pak Guru ya. Nah, kali ini kita akan bahas seputar bagaimana proses beliau ini sehingga berani terjun ke dunia politik. Mengingat beliau ini sejarahnya dari guru, pensiun langsung gabung dari dunia politik Pak Guru ya. PKS Pak Guru ya. Iya. Oke, ini Anies Baswedan. Wes. Anies Baswedan ini. Anies Baswedan. Langsung aja Pak Guru. Iya, oke. Apa enaknya politik kok mau jadi anggota DPR nih Pak Guru? Oh iya. Begini. Saya mungkin sejarah dulu ya. Iya. Latar belakang saya ini kan dari guru tadi. Iya. Terjun ke dunia politik. Iya. Ya sebenarnya ya apa namanya tidak asing lagi sebenarnya guru itu masuk ke dunia politik. Dunia politik. Ya. Sejarahnya begini, Negara Kesatuan Republik Indonesia kan notabene-nya politisinya kan dari guru. Siap. Salah satunya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, semuanya kan dari guru. Dari guru betul. Iya. Jadi yang mencetus kemerdekaan ini adalah semuanya dari guru. Itulah yang menyebabkan saya terjun mencoba masuk ke dalam dunia politik. Ya karena menginspirasi dari mereka-mereka itu. Itu yang pertama. Yang kedua ini. Iya, yang kedua ini. Guru ini adalah sosok pribadi yang baik. Ya kan? Semua ide-idenya diwarnai dengan hal-hal yang baik. Sehingga guru itu tidak asing lagi masuk ke dalam, terjun ke dalam dunia politik. Nah itu mungkin gambaran tentang pribadi saya dari guru masuk ke dunia politik. Oke. Ya. Kenapa pilih PKS Pak Guru? Iya, PKS ini memang pilihan saya karena memang PKS adalah partai yang akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Iya, yang diutamakan dakwahnya. Yang keduanya partai yang menurut saya, pribadi saya sebagai guru adalah partai yang jujur. Selalu membela kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Itulah saya memilih partai PKS. Apa enggak, ya memang udah srek sama PKS gitu ya Pak Guru? Iya, sudah. Atau ada sejarah-sejarahnya sebelumnya begitu? Sebenarnya bukan sejarah sebelumnya. Dari awal memang saya bisa melihat pada saya masih aktif jadi guru. Saya melihat semua partai ini, yang paling saya senangi adalah gambaran dari PKS tentang perjuangan untuk kepentingan rakyat. Contoh salah satu kemarin adanya apa namanya tentang kenaikan BBM. Yang ngolol itu kan ada di PKS. Berarti PKS adalah pembela. Menurut saya adalah salah satunya partai yang membela kepentingan masyarakat awam atau masyarakat yang kurang mampu. Itulah saya memilih PKS ini. Ya saya kira begitu. Ya mungkin dari proses itu sehingga memilih ke dunia politik begitu ya Pak Guru? Iya, nah. Ya mungkin Pak Guru merasa bahwa masuk ke dunia politik dan terjun nanti seandainya terpilih sebagai anggota legislatif, ada pekerjaan yang lebih luas untuk masyarakat begitu Pak Guru? Iya ada, jelas. Bahwa kan begini, legislatif itu kan tugasnya itu melaksanakan sistem kontrol. Yang membuat program kan eksekutif, pemerintah. Jadi kalau saya misalnya terpilih menjadi anggota dewan, saya akan menjalankan semaksimal mungkin adalah mengontrol ya kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh eksekutif pemerintah. Salah satu misalnya tentang anggaran komisi. Ya salah satunya. Jadi saya harus mengontrol kegiatan itu, mengingatkan kepada pemerintah bagaimana program itu bisa tersentuh kepada masyarakat yang membutuhkannya. Itu mungkin. Nah, apa slogannya Pak Guru nih ya? Saya baca di baliho itu ada 3, 4 ya kalau nggak salah. Ada 5. Apa kira-kira itu Pak Guru? Ya, yang pertama itu kan santun. Iya, santun. Ya,
santun sesuai dengan nama Saleh di situ. Wush. Ada Saleh. Ini slogan nama ya Pak Guru Ya, ya. slogan nama, tapi ada makna yang Ada paling makna, luas. ya. Gitu. Yang pertama itu kan santun ya. Santun. Jadi politik itu harus santun, mau menerima apa yang yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi melayani masyarakat itu dengan secara santun, bukan secara emosional. Betul. Kadang-kadang ada orang yang melayani masyarakat secara emosional, tapi karena latar belakang pendidikan saya adalah guru, ya saya harus menerima apa yang disampaikan oleh keinginan masyarakat itu artinya dengan baik dan santun. Yang kedua tadi aspiratif. Ya, aspiratif itu kan apa namanya? Ya, aspirasi berarti menerima ide-ide atau hal-hal yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi saya akan melaksanakan amanat itu dengan sebaik mungkin, karena ini adalah merupakan aspirasi daripada masyarakat. Yang ketiga itu adalah ilmu kepemimpinan, leadership ya. Pemimpin. Ya, pemimpin itu seperti mana sih? Jadi kalau pemimpin itu ya harus bisa melaksanakan tugas sebagai pemimpin, bagaimana membina dan memimpin suatu kebutuhan masyarakat itu yang bisa ada relevansinya dengan yang berkaitan dengan legislatif ini. Itulah pola kepemimpinan saya nanti akan melayani lah secara baik sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kemudian edukatif ya, pendidik kita. Edukatif ya, mungkin saya karena latar belakang pendidikan ya, saya akan mengedukasi politik ini sampai sejauh mana ya, tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Jadi yang terakhir itu kan handal ya. Handal. Jadi handal itu ya keempat ide tadi ya harus saya laksanakan secara handal ya, dengan artinya dengan kekuatan mental saya, dengan ilmu pengetahuan saya, ya saya akan merangkul semua empat alternatif tadi sehingga saya bisa melaksanakan secara maksimal mungkin. Itu mungkin arti dari 5 kata dari 5 kata tadi ya Pak Guru. Apa tadi Pak Guru, kalau bisa di cross check lagi slogan besarnya aja Pak Guru? Ya, yang pertama itu kan apa namanya tadi, santun ya. Saleh itu berarti Saleh itu Saleh. Ada kata Saleh, guru Saleh, Saleh itu santun. Ya. A itu apa namanya, santun, aspiratif Saleh ya. Leadership, L ya. E itu edukatif, H itu handal gitu. Jadi ada slogan nama yang sudah. Berarti nama Saleh itu punya makna yang paling luas dalam dunia politik gitu. Berarti ya menarik ya. Seharusnya calon-calon dipilih misalnya, artinya berikan hak suaranya untuk Pak Saleh. Karena ini Pak Saleh itu orang yang handal, yang kuat untuk merampung semua keinginan-keinginan masyarakat. Gitu. Seharusnya calon-calon ini nih yang harus kita pelajari ya. Harusnya carilah gagasan-gagasan ide yang kekinian lah. Nggak usah jualan, mungkin saya pemilik toko bola gitu kan, atau enggak toko A, toko B gitu kan, aneh ya, kok balihonya jual-jualan. Nanti jadi dewan yang jual-jualan. Gitu. Iya, maksudnya iya aneh kan, maksudnya lebih balihonya dicari lah singkatan namanya apa gitu kan, biar dicarikan gitu Pak Guru ya. Jadi harus ada makna apa sih yang harus kita perjuangkan ketika kita menjadi salah satu anggota dewan dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kan harus bertanggung jawab, tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Ya, berpolitik itu kan jangan hanya sekedar basa-basi kan gitu. Iya, betul. Jadi harus membawa kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Kekayaan, lambang baliho yang terpampang tadi itu kan hanya hiasan belakang kan? Betul. Jadi yang diutamakan oleh kita ini bagaimana kita membawa kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu yang utama. Ya. Selain dari itu hanya pemanis saja, kekayaan, harta benda, jabatan, apa yang terpampang dari sesuai apa yang dijelaskan tadi kan tidak ada artinya kalau kita masih dalam dewan. Bagaimana dewan ini harus membawa kebijakan untuk kepentingan masyarakat, itu aja intinya. Ya, straight to the point aja. Ya, the bank of the community. Ya, dalam bahasa Arabnya juga kan gini ya, sebaik-baiknya gitu kan. Manusia diciptakan ada manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas, ahum himnas gitu. Sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi itulah mungkin seninya politik itu seperti itu. Jadi intinya bagaimana politik itu harus membawa kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak.
itu baru diakui kita masuk dalam anggota dewan. Jangan hanya sekedar di sana tidur, main game, nanti main slot bisa dibaca oleh orang itu aja. Ini apa boneka di sana itu? Ya, tidak, dia harus mempertanggungjawabkan aspirasi atau hak suara yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kan kita ini pembawa makna kan? Betul. Amanah itu kan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, ketika saya pilih misalnya, kalau terpilih masuk dalam salah satu komisi, misalnya, katakanlah komisi pendidikan. Iya. Ya, saya harus mengingatkan eksekutif ini menjalankan perintah undang-undang gitu ya, bahwa 20% APB 2 barangkali ini APB itu harus untuk kepentingan pendidikan, kesejahteraan guru. Jadi tugas dewan itu ya memberitahukan. Betul. Iya, mengingatkan kepada pemerintah bahwa amanat undang-undang 20%, minimal 20% anggaran APBD 2 gitu ya, itu harus untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini adalah untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kota Bima. Ya. Jadi bagaimana cara menyekolahkan anak yang tidak mampu ini sehingga bisa melanjutkan studinya, bukan di dalam negeri, di luar negeri aja. Pak Gubernur kemarin sudah mengatakan sudah ada 1000 generasi NTB ini disekolahkan ke luar negeri. Apa ndak bisa? Ya, orang-orang di Kabupaten Bima ini cari anak-anak yang punya potensial, anak-anak yang mampu disekolahkan pas sampai ke luar negeri kan, dengan anggaran 20% tadi. 20% anggaran pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ya tidak lain adalah untuk kepentingan ya pendidikan. Jadi sasarannya adalah pelajar-pelajar yang punya prestasi baik, ya salah nggak disekolahkan di Amerika, salah nggak disekolahkan di Inggris dan sebagainya, sehingga mereka itu bisa membandingkan, oh inilah mutu pendidikan yang ada di luar, di negara-negara barat, kemudian dia bawa masuk ke Indonesia, langsung ke Bima. Oh, jadi nanti sumber daya manusianya lebih handal lagi, bukan lagi Pak Guru ini masih Pak Guru dulu ya mungkin ya Pak Guru tidak mengenal ini istilah alat-alat yang canggih, sebenarnya hanya sifatnya manual, tapi dengan pengalaman melihat keadaan perkembangan dunia IT ini, sehingga bisa saya bayangkan, oh bagaimana nanti seandainya anak-anak kita ke depan ini apabila alat-alat canggih ini kalau tidak dapatkan informasi dari luar. Itu barangkali. Nah, selanjutnya nih Pak Guru. Ya, silakan. Berani nyalon sekaya apa ini Guru Saleh? Benar. Sekaya apa ini? Kok saya berani nyalon ini? Ya, saya berani nyalon ini. Yang pertama ya, dengan kemampuan saya tadi. Ya, saya berkeyakinan bahwa dengan kemampuan ide saya, gagasan saya ini bisa saya jual pada masyarakat tanpa menggunakan finansial yang besar. Iya kan? Mungkin ada calon yang menggunakan mau bayar 10 juta satu orang, mau bayar 5 juta satu orang. Tapi Pak Guru hanya menjualkan kemampuannya. Ya, salah satu kemampuan bagaimana saya ini bisa menjual ke masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa inilah Pak Guru. Ya, jual ide, gagasan yang bisa membantu kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang lemah, misalnya masyarakat petani, peternakan, nelayan dan sebagainya. Ya, kita jual program itu. Ya, nanti orang bisa membaca, oh inilah Pak Guru, walaupun saya tidak punya finansial. Ya, hanya terbatas finansial. Apalagi nih Pak Guru, tampilnya Pak Guru ini raksasa nih Pak Guru dikatakan. Raksasa dengan jumlah perekonomian yang besar, dengan anggaran kampanye yang luar biasa, adu baliho yang besar-besar gitu kan. Ya, ini strategi Pak Guru ini seperti apa Pak Guru? Oh iya, strateginya ini. Iya, strategi saya bukan semata untuk memasang baliho. Ya, dengan cara seperti ini kan bisa saya menjualkan program saya, gitu. Ya, tanpa mengeluarkan anggaran banyak. Oh ya, mereka yang punya finansial yang banyak silakan menggunakan beliau, tapi saya bisa memanfaatkan media sosial seperti ini untuk ya membatasi pengeluaran finansial sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan saya. Nah, itu menurut. Jadi Pak Guru ini seperti ini ya Pak Guru ya, berada di tengah-tengah raksasa tapi mencoba dengan trik yang baru begitu. Betul. Ya. Tapi saya yakin apa Pak Guru, bahwa masyarakat itu di dunia yang serba realistis ya. Kita lihat politik yang sudah sangat luar biasa.
kampanye-kampanye dengan cara yang berbeda-beda, Ya, dengan betul. cara-cara yang kita rasa ya kita tahu sendiri lah, udah rahasia umum di Iya. Bima ini, bahkan di Dapil 1. Apa Pak Guru merasa bahwa apa yang Pak Guru sampaikan, gagasan dan lain-lain tadi di masyarakat seefektif apa Pak Guru? Iya kan begini, pemilih ini kan ada yang cerdas, Oke. ada juga yang kurang cerdas. Betul. Ya, jadi yang cerdas ini kan dia akan memilih saya. Ada kelasnya begitu. Ya, ada klasifikasi. Klasifikasi. Pemilih yang cerdas itu pasti yang memilih saya. Oke. Karena ini Pak Guru ini mampu, perlu dijual. Ada Ilmu gagasan. dan gagasan. Tapi kalau pemilih yang tidak cerdas ya dia memilih membutuhkan. Ya, memilih siapa yang punya finansial, itu yang kita pilih. Ya. Tapi itulah trik-trik saya seperti itu. Saya masuk dari lorong ke lorong itu yang menyampaikan gagasan seperti itu. Mereka masuk dari lorong ke lorong yang memberikan uang. Tapi saya tidak memberikan program saya. Inilah program saya, sehingga saya berani masuk menjadi salah satu calon anggota Dewan untuk Dapil 1 melalui Partai PKS ini. Seoptimis apa Pak Guru bahwa potensi yang sampaikan tadi untuk ke depan target-target yang kita bicarakan tadi sehingga bisa terlaksana dan bisa Pak Guru mengantarkan Pak Guru di legislatif nanti? Seoptimis apa? Ya, saya sih begini. Ya, menurut apa yang saya sampaikan tadi, saya yakin saja bahwa apa yang saya sampaikan, saya optimis saja bahwa dia pasti memilih saya karena ada program yang bagus yang disampaikan oleh Pak Guru gitu, tanpa menggunakan finansial. Jadi memang dalam apa namanya Partai PKS itu ya dihindarilah penggunaan yang menggunakan cara-cara yang di luar dari koridor keyakinan kita. Ya, daripada kita apa namanya ya berbuat yang melanggar aturan agama, ya kita batasi saja. Batasi saja. Betul. Ya, dengan cara-cara bagaimana artinya tadi PKS ini selain artinya partai yang utamakan dakwah, silaturahmi dan sebagainya, kemudian kita berikan gagasan, kemudian berikan pandangan kepada masyarakat. Inilah model politik yang harus kita jalankan. Tapi insya Allah sebagian besar ya masyarakat itu sudah paham dengan program yang kita tawarkan itu. Ya, lihat saja nanti, jangan dikira Pak Guru ini mungkin bisa melampaui dengan orang-orang yang punya uang itu. Wih, optimis Pak Guru. Saya optimis. Optimis ini. Dan juga dibantu Keren. dengan anak-anak saya ini. Okay. Ini anak-anak saya ini anak-anak yang optimis. Ini ada pemilih milenial tapi cerdas mereka. Cerdas mereka pasti memilih Pak Gurunya. Iya, betul. Nah, kenapa mereka datang nonton Pak Gurunya berbicara di depan ini? Karena mereka tahu bahwa Pak Gurunya itu punya kemampuan untuk dijual. Ya, programnya ke depan. Ya. Seandainya nih Pak Guru. Iya. Ini tadi kita udah bicara banyak berkaitan dengan gagasan, ide, serta nanti ke depan mau ngapain Iya, gitu. iya, betul. Kita belum bahas berkaitan dengan seandainya. Seandainya. Seandainya tidak terpilih, arah Pak Guru ke depan akan anti dengan politik atau seperti apa? Tidak. Itu saya tidak anti dengan politik. Kalau memang saya tidak terpilih ya, saya tetap masuk dalam ranah politik itu. Walaupun saya latar belakang pendidikan, ya saya nanti tetap ya tidak akan anti dengan politik. Politik kan asik ya. Ya, ada asiknya politik ini. Ada juga mengecewakan politik. Ya. Seninya di situ. Ya, ya, seninya di situ. Jadi tidak akan saya mundur jadi masuk dalam politik. Ya, memang orang ya disuruh berpolitik. Tapi politik yang mana? Yang santun. Ya, yang positif. Jangan politik ini saling geser-menggeser. Contoh ada salah satu calon yang lain saling geser lantaran ada chat yang satu, chat yang lain saling rebut, sehingga membuatkan keributan, keonaran di dalam suatu kegiatan itu. Itulah yang tidak diinginkan oleh saya. Mengundang perpecahan di masyarakat. Perpecahan tengah masyarakat. Kalau dari kita, dari PKS ya harus menerima. Betul. Ya, bagaimana caranya melayani masyarakat itu dengan sebaik mungkin. Jangan diajak untuk berseberangan satu sama lain. Ya. Jadi nasib untuk mendapatkan kursi dan sebagainya kan siapa yang tahu. Masih ada Tuhan kan. Siapa tahu Tuhan mengizinkan saya masuk jadi anggota dewan. Amin. Ya, itu. Jadi uang bukan segalanya ya Pak? Iya, tidak. Uangnya tidak segala-galanya untuk bisa menguasai dunia ini, tidak. Tapi kita punya keyakinan masih ada Tuhan di atas daripada uang itu. Ya, itu saya punya keyakinan seperti itu. Itu yang dipegang teguh oleh Pak Guru saat ini. Saya berkeyakinan bahwa Pak Guru pasti mendapatkan satu kursi yang ada di Dapil 1.
Gimana teman-temannya, anak-anak saya nih? Ini komitmen yang luar biasa Komitmen ini. yang tidak boleh Iya. dipegang oleh orang lain. Berarti ini. percaya diri itu perlu juga, Pak Iya, Guru, tidak dalam- boleh. Masa ya yang seperti yang Pak Guru katakan tadi, yang Harus ada gagasan, persediaan. ide, Mm-mm. kita harus kalah dengan orang-orang yang hanya jualan spanduk gitu. Iya, tidak boleh. Gagasan ini apa namanya, yang dilihat oleh orang, yang dibaca oleh orang. Gitu. Hanya modal finansial, Iya, berani, terus berani. dihargai dan segala macam. Sedangkan kita ini yang mungkin ya Pak Guru, mohon maaf, seperti kata Pak Guru, punya gagasan jelas, Iya, ke depan mau ngapain. iya. Itu seakan-akan kita nggak berani ngomong. Ya itu nggak boleh sih menurut saya, Pak Guru. Tidak boleh. Harusnya Harus ya, tampil. Iya, kan kita Harus punya gagasan tampil, gitu loh, ya. Pak Guru, ya. Namanya kalau anggota legislatif dewan itu kan membawa aspirasi Iya, tadi ya. bicara di Harus situ, ya. berbicara, jangan jadi patung di sana. Atau mungkin nanti pas jadi langsung pasang baliho nanti. Pak Guru. Siapa tahu kan gitu. Tidak ada lagi baliho di sana. Oh, siapa tahu gitu kan. Bagaimana memperjuangkan aspirasinya Iya. masyarakat, Oh, iya, yang memberikan gitu. hak pilih pada mereka gitu. Ya siapa tahu kan mungkin Iya. Pak Guru habis terpilih gitu kan. Siapa yang mau nyampaikan aspirasi nanti saya jawabnya di baliho ya. Siapa tahu kan gitu. Kan siapa tahu kan gitu. Kan jadi ada yang tahu ya dengan perserangan baliho-baliho sekarang Itu gitu. lucu namanya. Nah, makanya yang saya bilang tadi Pak Guru, perlu Iya. seperti yang Pak Guru katakan, gagasan, Iya, ide, ide. sehingga nanti duduk di kursi dewan tidak bingung mau ngapain gitu. Iya. Jadi sudah disiapkan memang. Iya. Tidak hanya ngambil pokir Ya, doang, tidak. ngambil reses doang. Sudah tidak. Aduh, Iya. reses pun tidak usah diambil kalau memang tidak ada gagasannya. Malu Betul. kalau ambil di Iya, reses iya. seperti itu Iya, kan. betul, Malu betul. kita sendiri. Betul, betul. Kok apa ini datang terima reses saja sementara amanat yang dia emban ini tidak mampu diperjuangkan Betul, betul. di depan banyak orang. Berarti Pak Guru sebelum masuk di legislatif Kalau ini, menurut saya, kalau saya tidak punya tanggung jawab seperti itu, saya nggak mau terima gaji. betul, Itu apa terima gaji? Ya sementara kita nggak kerja. ya tidak bekerja dengan baik amanat yang Iya, betul. diberikan pada orang lain. Beban moral juga. Iya, bebang. Mungkin itu banyak DPR itu yang sakit. Banyak. Iya, ya. Ya siapa tahu ya Pak Guru ya. Mungkin juga Iya. karma nih calon Iya. dewan ini, para Iya. para dewan. ini, Jangan dewan. ya, hati-hati itu jadi dewan itu. Iya. Ya mungkin sakitnya orang miskin mungkin cuma Iya. mah gitu ya Pak Guru ya. Iya. Kalau sakitnya orang sakitnya para politisi ini. politisinya, waduh luar biasa sakitnya. Kita yang tidak kekurangan makan ya sakit mah aja gitu. Pak Guru ini kekurangan sakit mah. Betul, betul. Tapi kalau Pak Guru tidak punya ide, tidak punya gagasan, tidak bisa membawa aspirasi masyarakat, ya Iya. saya tidak berani menerima gaji. Betul, betul. Dosa kan. Nah, kalau seandainya nih Pak Guru, ini didengar sama Tuhan doa kita bersama, Pak Guru ini duduk di legislatif Iya, nanti ke depan. Kira-kira mau masuk di komisi mana Pak Guru? ya saya yang pertama maunya saya di Komisi Pendidikan, Pendidikan, ya, oke. itu yang pertama. Pendidikan. Saya akan memperjuangkan pendidikan ini Pendidikan. sebagaimana untuk menaikkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bima, terutama masalah peningkatan mutu, Mutu, ya. kesejahteraan guru dan sebagainya. Kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah sumber daya manusia yang ada di Ya. Kabupaten Bima itu akan handal. Iya. Ya. Itulah saya Ya. katakan dari awal tadi, banyak anak-anak muda sekarang atau siswa-siswa alumni SMA yang ada di Kabupaten Bima adalah orang-orang yang pintar. Oke. Tapi karena ketidakmampuan mereka untuk membiayai kebutuhan sekolahnya, sehingga dia tersendat, tidak bisa melanjutkan sekolah. Oleh karena tadi manfaatkan anggaran minimal 20% tadi, 20%, iya betul. ya, untuk peningkatan mutu pendidikan itu. Ya sekolahkanlah orang-orang yang tidak mampu itu. Betul. Ya dibiayai orang-orang yang tidak mampu. Itulah nanti yang akan saya perjuangkan. Betul, betul. Nah, Betul. Itu ketika ya. saya masuk dalam terpilih salah satu dewan, komisi itu yang saya ya, karena memang saya merasa bahwa ini adalah latar belakang pendidikannya saya guru. Betul. Ya saya harus membantu guru ini bagaimana guru itu bisa sejahtera, bagaimana mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bima ini secara khusus, dan ya pendidikan secara skala nasional itu bisa berubah ya, sehingga sumber daya manusianya itu akan lebih bagus, lebih baik, lebih handal ya untuk kepentingan masyarakat Bima itu sendiri. Nah, Ya, kenapa harus takut? Betul, Sekolahkan aja orang-orang yang sudah pintar ini. betul, Ya, betul. banyak anak yang pintar ini kan saya katakan tadi tidak mampu melanjutkan sekolah karena masalah biaya gitu. Oke. Nah disinilah ya pemerintah atau eksekutif ini ya bisa melayani anak-anak seperti ini. Oke. Ya, itu mungkin yang saya utamakan, bahwa ketika saya terpilih menjadi anggota dewan,
komisi pendidikan di wajib saya akan cari, saya akan minta. Oke. Karena itu sesuai background juga ya? Ya, background saya kan dari guru Ya, pendidikan. Saya akan meningkatkan kesejahteraan, terutama peningkatan mutu pendidikan tadi, mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bima ini. Oke. Selanjutnya nih Pak Guru. Iya, ya. Mungkin Pak Guru sudah banyak riset lah tentang DPRD Kabupaten Bima ini. Menurut Pak Guru ini keadaan DPR kita saat ini gimana? Ya. Kinerjanya bagaimana Pak Guru? Bentuk legislatifnya, legislasinya gimana? Saya ketawa aja dulu lah. Iya, ketawa. Ini ketawa penuh makna ya? Ya, ada maknanya. Ada maknanya ketawa. Jadi saya tidak mengatakan bahwa 100% Dewan itu ya tidak punya ide dan gagasan. Tapi ada yang punya ide dan gagasan itu kan. Tapi ada juga yang hanya sekatakan tadi hanya untuk masuk ke sana itu datang, duduk, diam dan sebagainya, karena memang tidak punya gagasan dan ide. Nah, sehingga apa yang mereka mau sampaikan ya tidak tercapai ke sana karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Jadi dia semuanya bahwa DPR yang ada di saat sekarang ini tidak punya gagasan, tapi sebagian besar ya punya gagasan, tapi ada juga yang tidak punya. Saya tidak bisa sebutkan perwakilan dari mana dan mana, tapi saya bisa menganalisa, bisa membaca keadaan mereka-mereka yang sudah duduk di bangku DPR ini tidak sepenuhnya untuk membawa aspirasi masyarakat sesuai dengan komisi mereka masing-masing. Contoh saja masih ada masyarakat petani yang kesulitan mendapatkan pupuk dan sebagainya. Kan itu kan harus tugas kita, tugas DPR ya, untuk mengontrol bagaimana sih melayani petani sehingga terpenuhi pupuknya, sehingga akan meningkatkan produksi pertaniannya. Nah, kadang-kadang ribut masalah pupuk, kadang-kadang ribut masalah obat dan sebagainya, karena ini kurang terkontrol dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab kita di DPR itu. Jadi menurut saya ya tidak semuanya. Jadi ya sebagian besar ya. Betul. Kalau DPR kita ini bagus kinerjanya, tapi hanya segelintir kecil aja. Atau segelintir besarnya? Kecil menurut saya. Segelintir besar apa segelintir kecil ini yang? Ya, segelintir besar. Oh, besar ya, besar berarti ya. Ini lihat saja yang banyak orang yang ribut masalah pupuk, banyak orang yang ribut masalah kenapa sih garam kita ini kurang harganya dan sebagainya. Ya, karena ini kan semuanya tidak artinya terkoordinasi. Ya, coba terkoordinasi, mungkin tidak akan turun harga garam dan tidak akan turun harga gabah, tidak akan turun harga bawang. Ya, terkoordinasilah dengan baik. Apakah dibuat semacam buat adalah koperasi dan sebagainya, sehingga bisa disalurkan hasil pertanian atau hasil perikanan masyarakat petani atau masyarakat nelayan dan sebagainya. Ada koordinasi yang jelas ya, Pak? Iya, antara legislatif dan eksekutif. Dengan eksekutif kan kita ini hanya mengontrol ya, legislatif kan tugasnya mengontrol. Yang membuat program itu kan eksekutif kan. Jadi kita arahkan, mengingatkan kepada mereka itu ya, sehingga tersentuhlah untuk kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa sejahtera, merasa senang dan bahagia bisa menyekolahkan anak ke perguruan tinggi dan sebagainya. Kalau kita sudah terkoordinir ya antara kebutuhan dengan program yang program yang dilakukan oleh eksekutif, itu barangkali menurut saya ini masih dalam taraf belum jadi DPR. Kalau PKS nomor berapa ya Bu Guru, saya lupa nomor urutnya PKS. Kalau partainya nomor 8. Nomor 8 Pak Guru nomor 5. Oke, saya ingin memperjelas saja ya. Ya, partai nomor 8, Pak Guru nomor 5. Iya, ini Pak Saleh nomor 5 gitu ya. Ini partainya nomor 8 ya. Nomor urut Pak saya ini nomor 5 begitu ya. Ini hanya untuk ini aja ya, supaya 5 jari gitu. 5 jari. Supaya ini aja informasi publik lah, supaya memang masyarakat juga paham gitu Pak Guru ya. Iya. Bahwa memang kita ini saat ini berada di posisi
adu baliho sih Pak Guru Ya, sebenarnya. Adu bukan baliho. adu ide ya. Iya, bukan. Itu yang belum kita temukan ini di kabupaten ini. Dicari Iya. adu ide, Yang jangan adu ide baliho. Nah, ini nih Ya, para yang calon jelas ini. menang Ya. baliho itu kan orang Ya. punya uang yang menang karena Ya. balihonya lebih terpampang di mana-mana. Nah, Tapi ini adu ide. Itu makanya saya tadi Ya. coba diundang semua ini Ya. para calon Oh. harus hadir di sini Oh. supaya kita mengeluarkan gagasan ide ya sehingga Oke. apa namanya bisa terbaca oleh masyarakat Oke. awam. nih para calon di Kabupaten Bima, Saya- terutama di Dapil 1 ya, Iya. ditantang nih sama Iya, Ompunet dan juga Pak Saleh untuk hadir di Ompunet bicara gagasan. Oke? Iya, betul. Untuk Itu bicara mau saya. gagasan, jangan cuma bicara baliho ya, Iya. karena selama ini cuma bicara baliho ya Pak. Iya, bicara baliho. Oh, siap baliho Iya. saya diharap saya tancap. Iya. Baliho pasal itu ada yang jatuh apa disengaja dijatuhkan di Waduh. kampus raya sini atau jatuh sendiri? Atau kena angin mungkin. Iya, Pak Guru, mungkin. kena angin. Atau kurang besar Pak Guru. Soalnya ada yang lebih besar mungkin. Iya, saya kan ya sederhana aja, kecil saya. Ya, mungkin Tapi di heran pipa yang kok. lebih besar Iya. itu kan Pak Guru ya. Ya. Heran saya bilang itu jatuh balihonya Pak Saleh di Oh. kampung Seraya kan. Siapa yang jatuh nggak tahu dia. Setelah saya lihat, oh iya memang jatuh. Oh, iya. benar. Apa di bawah angin? Enggak sih. Iya. Dengan dicabut orang. Iya. Nah, ini Iya. itu menunjukkan Pak Saleh itu Iya. ada di garis kemenangan itu. Menengan betul. Nggak usah ribut masalah Insya Allah, dicabut ya. orang baliho. Nanti orang yang cabut itu nanti akan dia merasakan sendiri dong. Sendiri, betul, Oh, betul. lihat ini Pak Saleh ini sudah begini kan Iya. orang kok masuk nih jadi anggota dewan. Iya. Sekarang juga kayak yang di zaman sekarang ini Pak Guru, Iya. para calon yang teraniaya paling itu disukai masyarakat Pak Guru. Iya. Itu yang terjadi pas waktu Jokowi juga dulu gitu. Iya. Polarisasinya sama begitu Pak Guru. Hmm. Nah ini pertanyaan Pak Guru selanjutnya. Iya, iya. Pak Guru nggak ada jualan toko atau apa gitu di baliho? Oh, enggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Hanya jualan ide tadi. Ada 5 ide saya tadi. Iya. Tidak ada jualan. Aduh nggak gua ini podcast paling kita seru ini kayaknya. Sama kamu gubernur kemarin ya mungkin agak sedikit kaku ya. Tapi sekarang ini agak lepas nih kita nih ngomongnya Iya, nih. Luar biasa ini kita nih. Ya mungkin saatnya kita ngomongin Iya. gagasan ya Pak Guru ya. Saya capek juga lihat Pak Guru ini calon-calon ini ngapain sih gitu ya. Iya. Balihonya besar-besar, jualannya saya pemilik ini, saya pemilik itu. Yang jadi pertanyaan masyarakat nggak butuh itu gitu Pak Guru. Iya. Yang harus masyarakat tahu itu, lu nanti menang, kamu nanti menang mau ngapain gitu. Ya, apa yang mau itu. ngasih apa gitu kan. Seperti Pak Guru tadi kan jelaskan tuh. Ide, gagasan. Ide, gagasan. Nanti kalau saya mau masuk komisi ini Komisi gitu kan. pendidikan, sudah jelas. Takutnya yang jualan ini Pak Guru, nanti kalau udah masuk di dalam, jualan juga nanti Iya. gitu. Ada komisi jualan. Ya. Komisi jualan ya mereka itu. Mudah-mudahan nanti program pemerintah itu eksekutif ada komisi jualan ya. Nanti akan rebut semua komisi jualan. Tapi Pak Guru enggak. Atau koperasi sekalian Pak Guru. Iya. Komisi koperasi ya nanti Komisi ya. koperasi. Mudah-mudahan ada komisi koperasi. Sehingga semuanya rame-rame membuat koperasi. Aduh. Tapi koperasi pendidikan nggak ada. Pendidikan kan. Apa yang mau? Nah, itu yang perlu kita pelajari ya teman-teman, guys. Ya. Sebenarnya dalam politik itu seperti yang kita tahu bahwa dari kajian-kajian politik kita di Bima ini biaya politik sangat luar biasa besar Pak Guru. Betul, betul. Sehingga nanti ketika teman-teman ini masuk di legislatif, eksekutif, memikirkan ada. bagaimana cara mengembalikan itu. Betul. Dan masyarakat kembali Iya. berkoar-koar Nah. masalah rusak jalan, masalah ini. Ya kita realistis gitu Pak Guru. Masyarakat Iya, juga betul, kan ya. mengajarkan sebenarnya bahwa di teman-teman politik ini memainkan polarisasi itu. Misalnya teman-teman yang sudah menang bilang, ya saya kan sudah keluar duit, Iya. ya saya harus kembali lah gitu. Iya, saya tutup pintu Iya, mobil aja. Dan itu susahnya Pak Guru sebenarnya di Bima ini. Ya bukan di Bima aja sih di Indonesia, Di tapi Indonesia. ini kita di Bima rata-rata seperti itu. Itu Iya. jadi rasa umum lah. Betul. Bahkan teman-teman DPR itu banyak yang mengeluh bahwa ya saya habis ini kok jualan ruko satu, jualan tanah ini karena calon. Kapan Baliknya kapan iya, gitu. betul. Dan akhirnya terjadilah potensi-potensi korupsi, Iya, korupsi dan potensi-potensi nepotisme dan segala Nepotisme, segala iya, macam. betul, Yang penting betul. dapat duit lah. Ya. Kadang-kadang ada yang bilang DPR ini komisi bukan DPR ya, Dewan Perwakilan cari duit gitu kan. Iya, iya, betul. Karena banyak uang iya, yang dikeluarkan, banyak duitnya yang sudah iya. keluarkan lebih duluan. Gitu. Nah, bicara masalah itu Pak Guru, seberapa komitmen Pak Guru kalau seandainya nanti masuk di dalam tidak korupsi, menghindari masalah? Iya, saya jelas. Ya, gimana, Jelas, Pak? saya akan berusaha menghindari adanya korupsi itu. Karena Oke. memang saya masuk dalam legislatif kan tidak menggunakan finansial yang banyak. Oke. Iya kan? Tidak mungkin saya melakukan finansial atau apalagi saya sosok seorang guru. Oke. Ya, sosok seorang guru itu ya menjual, artinya plafonnya bagaimana
memperlihatkan pada orang itu ya hal-hal yang baik. Ya, atmosfer politiknya semua dilakukan dengan hal-hal yang baik. Tidak mungkin saya akan menghindari hal-hal seperti itu kan. Kalau kita terjadi korupsi kan dijerat oleh hukum. Aduh, Pak Guru itu. Nama sebut saja Pak Guru itu sudah malu saya masuk gitu. Karena ada jual potensi guru di situ. Pekerjaan mulia lah begitu. Ya, mulia. Saya kan 35 tahun jadi guru, sudah pensiun masuk lagi di dunia pendidikan, tidak puas dengan adanya mutu pendidikan. Sehingga saya terjun lagi ke dunia pendidikan untuk menaikkan mutu pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Bima. Itulah saya berani masuk tampil sebagai calon legislatif ya dari perwakilan guru. Berarti korupsi ya, dengar Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Bima, pilihlah saya. Ini inilah guru. Ini buat ininya kita nih. Ya, khusus dapil 1 ini. Ya. Bapak Ibu guru mulai dari dulu TK, SMP, SMA, pilihlah Pak Saleh. Gagasannya sudah jelas, menaikkan mutu pendidikan bila terpilih menjadi anggota dewan. Ini ajakan untuk para guru, supaya nanti ke depan ada perwakilan di legislatif. Ya, gitu ya, benar. Supaya selama ini kan belum ada dari guru yang wakili guru kan. Ya jelasnya yang tidak diperhitungkan, mungkin tidak dibicarakan orang. Guru itu sudah sejahtera. Guru itu sudah banyak uang. Katanya padahal guru banyak yang tidak makan. Karena susahnya artinya mengurus anaknya orang ini. Betul. Makanya perlu disejahterakan. Ada perwakilan di legislatif. Iya, minimal ada perwakilan. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di sekitar dapil 1 mendengar nih pembicaraan saya lewat Ompunet ini. Marilah pilihlah Pak Saleh ini. Nomor berapa Pak Guru? Nomor urut 5 dari Partai PKS. Oke. Ini kita jadikan highlightnya nanti ini. Kita sudah banyak ngomong nih Pak Guru berkaitan dengan gagasan Pak Guru sudah ceritakan tadi, terus ide-ide, setelah ada beberapa calon yang hanya berpotensikan duit dan berani calon, sedangkan kita yang punya gagasan ini, makanya kita harus lebih berani begitu Pak Guru sampaikan tadi. Punya keyakinan. Iya, punya keyakinan dan segala macam. Terakhir nih Pak Guru, singkat saja, mungkin kita sudah 1 jam lebih nih kita berdiskusi dengan Pak Guru ini, Pak Saleh. Dari Partai PKS, dari Dapil 1, Woha, Monta, dan Parado, nomor urut 5, dari Partai PKS nomor 8. Kira-kira Pak Guru, terakhir, sekali lagi Pak Guru ya, potensi apa yang ada di dalam diri Pak Guru, sehingga masyarakat Bima, terutama masyarakat Dapil 1, wajib memilih Pak Guru? Apa yang ada dari Pak Guru? Dalam pribadi saya tadi, yang pertama itu adalah pendidikan saya. Pertama latar belakang pendidikan saya adalah guru. Gitu kan? Itu saya punya keyakinan bahwa itulah salah satu keyakinan saya dalam diri saya itu, bahwa saya ini guru ini, ya kan? Pastinya orang akan memilih Pak Saleh ini guru, pasti dia bertanggung jawab apabila dia terpilih menjadi DPR. Itu satu keyakinan. Yang kedua yang apa namanya ini, keyakinan saya yang kedua itu bahwa apabila saya terpilih menjadi anggota dewan, saya punya keyakinan semua apa yang saya punya ini akan saya perjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pribadi saya, apa yang saya punya, ilmu dan gagasan ini saya perjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Intinya semua untuk masyarakat. Iya, untuk masyarakat. Kan ini kita memikirkan juga, ini kan bukan hidup kita ini hanya selama-lamanya di dunia, jadi kan ada hidup lagi setelah nanti di akhirat. Di akhirat. Jadi itulah yang kita bawa, itu adalah amal jariah itu, ilmu itu yang kita bawa ke sana. Nanti apabila ilmu kita ini bermanfaat, maka dipegang oleh orang yang menjadikan untuk meringankan sesuatu beban apabila saya ini ketika dipanggil oleh Tuhan. Karena saya berikhtiar dan ikhlas dalam diri saya ini akan memperjuangkan untuk kepentingan yang positif demi kepentingan masyarakat secara umum. Itulah keyakinan saya. Nah, mungkin apa yang disampaikan tadi sudah banyak ya teman-teman, dari teman-teman penonton Ompunet Podcast di bahas asik kita. Penutup Pak Guru, kira-kira yang cocok buat dampingi Anies Baswedan siapa Pak Guru? Kira-kira siapa nih Pak Guru? Yang cocok untuk... Ini ide dari lokal ya, ide dari Bima ini. Ide kita kan, ide kita ini nggak apa-apa Pak Guru. Nggak apa-apa. Siapa tahu itu nanti PKS dengar tuh di pusat. Siapa Pak Guru? Ya, kalau untuk yang cocok menurut Pak Guru nih ya menurut saya mendampingi Anies Baswedan itu adalah
Rocky Gerung gitu. Oh nggak mungkin Rocky Gerung ya. Nggak mungkin. Ada 3 kemarin. Iya 3 ya. Ada 3 kandidat. Iya. Ya kalau menurut saya itu kan Pak Anies tadi kan latar belakang dari pendidikan. Dari pendidikan dari. Jadi harus ambil dari militer. Dari militer 1. Ya. Kayaknya siapa Pak Guru? Kalau saya punya ini ya. Iya, ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa punya gagasan. Harus dia memilih AHY. AHY, oke. Ini AHY masuk radar. Radar menurut penilaian saya sebagai guru. Ini ide dari Bima ini untuk dari pusat. Bima. Ya, mari Pak Anies pilihlah AHY sebagai pendampingmu. Arahan dan juga masukan dari kader PKS dari guru. Pak Anies juga guru, saya guru. Ya, pilihnya harus AHY gitu ya. Jangan sama-sama guru. Mungkin nanti bisa terjadi apa namanya? Idenya bisa tolak belakang lah Pak Guru ya. Harusnya ada militer. Jadi ide milenial juga masuk ya Pak Guru ya. Karena AHY ini masih muda lah. Kalau Rocky Gerung nggak masuk ya Pak Guru? Masuk nih itu. Tapi dia Rocky Gerung itu kan tokoh politik yang memang saya jadi fans saya sebenarnya. Nggak juga mungkin mau juga beliau mungkin terlibat di dunia yang paling idenya paling cemerlang itu Pak Rocky Gerung. Itulah saya katakan tadi, kalau kalian yang ada di Bima ini mau berpolitik, belajar sama Bang Rocky Gerung. Sekitar 3 bulan sudah bisa jadi politik. Saya ini tidak latar belakang dari politik, dari guru ini, tapi saya bisa membaca, mengamati, melihat dan mendengar apa yang mereka sampaikan lewat media sosial, media YouTube, media TV dan sebagainya. Ya saya bisa membaca bahwa Bung Rocky Gerung itulah orang yang paling pintar menurut saya. Bisa dibilang guru ya, politik ya. Guru politik. Oke. Nah itu mungkin pilihan saya. Pilihan itu ya. Nggak apa-apa namanya juga masukan dari kader lokal gitu ya Pak Guru. Ya, kader. Pak Anies harus pilih AHY. Harus pilih AHY. Jenderal militer yang paling ganteng menurut saya. Ganteng banget itu. Ya mungkin gitu ya teman-teman. Apa yang kita bahas hari ini sudah banyak. Terima kasih nih Pak Guru dari Pak Saleh dari PKS Dapil 1 Woha, Monta dan Parado. Partainya nomor 8. Beliau nomor 5 gitu ya. Jadi kata beliau tadi, guru-guru jangan lupa pilih beliau gitu. Karena biar ada perwakilan di legislatif. Mungkin begitu. Nah, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Dan terakhir ada penyampaian dan masukan dan kritikan dari kita malam ini ya Pak. Politisi itu harus berani, harus ngomong dan harus bicara karena akan mewakili rakyat. Jadi bagaimana untuk berbicara untuk mewakili rakyat nanti di sana kalau seandainya bicara saat ini saja tidak berani. Begitu Pak Guru. Jadi kami tunggu di Ompunet para teman-teman yang nyalon ini ngomongin ide apa yang bisa kamu ngomong. Ya ngomong lah gitu. Jangan ngomongin baliho doang. Kan kemarin sebelum saya tampil di sini kan sudah mengajak mereka itu ya. Mari kita bareng-bareng di sana. Tapi nggak berani Pak Guru ya. Oh iya, saya juga udah ngasih surat yang nggak berani Pak Guru gitu. Nggak tahu takutnya apa gitu. Takut dititipin pertanyaan. Nyasar mungkin ya, nyasar idenya. Mungkin ditanya apa, bahasnya apa gitu nyasar bahasanya juga mungkin ya. Ya itu mungkin. Mungkin itu aja ya guys, apa yang kita bahas malam hari ini di podcast Ompunet di Basi, bahas asik dengan salah satu tokoh inspiratif kita malam ini. Salah satu tokoh yang dipandang punya potensi kuat di Woha ini untuk memenangkan 1 kursi untuk PKS untuk di legislatif Kabupaten Bima. Mungkin siapa lagi yang harus kita undang ke depannya, tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa bagikan video kita dan juga like dan subscribe ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya minum dulu ya.